Kusyayatun tak bisa menahan tangis saat mengingat, dia dan keluarganya diusir dari rumah yang telah ditempati turun-temurun dari mbah buyutnya, sejak 1887. Kusyayatun diusir paksa dan rumahnya dirobohkan oleh seseorang yang tiba-tiba memiliki sertifikat tanah, pada 1 Oktober 2025, lalu. Rumahnya berada di Jalan Salak nomor 2 Kelurahan Keraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Kasus yang dialami oleh Kusyayatun, serupa dengan kasus nenek Elina Wijajanti di Surabaya yang diusir paksa oleh seseorang yang mengaku telah membeli tanahnya. Pengusiran paksa itu dilakukan siang hari, pada Rabu 1 Oktober 2025, sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat. 2 hari sebelum pengusiran sempat ada somasi dari pihak yang mengaku telah membeli rumah dan memiliki sertifikat tanah. Bahkan ada rombongan orang yang datang yang menyuruh pergi dan bilang akan diberi uang 50 juta rupiah. Mereka sempat menyatakan kalau bersikukuh ke pengadilan nanti kalah justru tidak mendapatkan apapun. Pengusiran itu disaksikan oleh Satpol PP, Lurah dan Camat. Jadi kita minta samain di Surabaya, tangkap. Surabaya ada kejadiannya gitu. Ribet gitu. Jadi bedanya gitu. Kalau Nyatanya sampai Iya, sekarang. iya Pak, saparannya ya. Ibu memang kelahiran situ, cuman kan kalau memang memang nempati dari situ kan dari Mbak Buyut sampai ke Mbah, sampai ke Ibu, terus sampai ke maksudnya ibu aku, tapi sampai ke aku sendiri. Terus ibu sendiri ini berusia sudah 65 tahun nempati di situ. 2 hari sebelumnya ada somasi, kan somasi itu datang berapa kali, tapi ibu kan mempertahankan, enggak inilah pokoknya. Ibu cuma bilang kalau pas rombongan LSM itu ke situ, ibu cuma bilang gini, oke, ibu mau keluar dari situ, tapi yang dulu nih rumahnya ibu dikasih rumah lagi, terus orang binatang aja ada rumahnya, kenapa seandainya ibu mau disuruh ke situ nggak dikasih rumah kan? Waktu itu cuma mau dikasih 50, untuk apa? Sedangkan 50 itu kan bukan rumah, maksudnya itu punya Mbah, sedangkan Mbah kan cucunya banyak, ibarat kata dari 3 keturunan. Seandainya 50 itu dibagi 3 berapa orang? 1, ya kan bisa. Terus ya ibu nggak mau, malah waktu itu Bu Lurah, Bu Camat pada ini datang terus ngomong, udah ibu nanti tak belikan rumah, tak carikan rumah yang seharga 100 berapa itu. Ternyata setelah 2 hari kemudian dari Bu Lurah ngebel bilangnya itu yang punya tanah itu nggak mau ngasih segitu. Oh ya nggak apa-apa kalau memang enggak. Ibu pun nggak menyetujui kalau ibu mau ditempatkan di perumahan itu. Nanti ibu usahanya gimana? Sedangkan ibu usaha untuk keluarga, bukan untuk ibu sendiri. Wah, silakan. Terus setelah 2 hari menerima itu, malamnya Jepri sama Sam datang. Waktu 2 harinya mau kejadiannya datang, ya kayak gitu mau dikasih uang. Malah ibu bilang udah kalau kayak gitu memaksa-maksa kayak gitu, ibu bilang ini, ibu nunggu keputusan dari pengadilan. Malah Samnya bilang, oh ibu kalau memang maksudnya mau menunggu keputusan dari pengadilan, ibu sendiri yang ke pengadilan. Loh, siapa yang maksudnya yang memulai dulu kecuali ibu? Akhirnya ibu nanti kalau di pengadilan kalah, nanti ibu nggak dapat apa-apa loh. Ibu bilang, oh nggak apa-apa kalau memang yang penting lewat pengadilan. Dan 2 hari kemudian ibu dapat itu somasi lagi, terus ibu diem. 2 hari Selasa menerima, hari Rabu nih pagi ibu nggak tahu, waktu itu datang mau merobohkan rumah, datang lagi, Bu, ini maksudnya ada
Satpol PP, ada Bu Lurah, ada Bu Camat, ada apa di situ waktu itu kejadian sudah ramai, ada truk sekalian untuk membawa. Terus akhirnya ibu bilang, ibu mau pindah kemana? Oh, pindah kemana? Apanya? Berapa? Apa situ sudah menyiapkan rumah untuk ibu, untuk tempat tinggal? Enggak, ibu mau kemana, Bapak? Terus dia bilangnya apa ya? Ya kalau memang sudah ada rumah ya monggo. Enggak, ini soalnya nanti kalau memang benar-benar ibu nggak mau, ini ada Satpol PP untuk mengangkuti barang-barang ibu. Hah? Kalau kayak begitu nggak usah ibu mau dibantu-bantu itu apa Satpol PP, nggak usah. Akhirnya begitu ibu terus bilang kayak gitu, terus langsung warga pesuruh yang bersangkutan naik ke atas ngerubuin. Akhirnya ibu lari ke itu di depan Wendy's nyari babinsa itu. Terus ibu bilang, Mas bilang sama itu yang Satpol PP, Mas itu yang namanya Pak babinsanya itu mana? Oh itu di dalam, tolong suruh keluar. Terus aku bilang, Pak tolong aku kasih kesempatan 1 minggu untuk memberes-beres barang di sini. Aku masih barang masih di dalam semua. Langsung itu tembok belakang dirubuhkan, gendeng-gendeng langsung dilempar-lemparkan. Sampai temennya aku yang menyaksikan di situ yang namanya Juli, dia malah teriak-teriak, Mbak Atur gimana itu. Nah, itu terus akhirnya pas itu Munadi kemari ke ibu, nggak ngomong apa-apa, ibu cuma ditinggal pergi. Terus yang maju sampai itu Jeffrey, ibu mau minta berapa detik, mau minta apa? Hah? Nggak punya kemanusiaan apa? Nggak punya pendidikan. Ibu memang orang bodoh tapi pakai etika. Langsung dia masuk ke itu, terus diroboh-robohkan semua itu. Pertama itu gendeng-gendeng dilempar-lemparkan. Iya, jadi kasus Bu Sayatun ini kan pembongkaran rumah ya dari Bu Sayatun dan keluarga tanpa melalui putusan atau ketetapan dari pengadilan. Artinya para pihak ya yang melakukan pembongkaran ini melakukan main hakim sendiri. Ya, karena pada hakikatnya semua persoalan properti ya, eksekusi itu harus dilakukan melalui keputusan dan ketetapan pengadilan. Itu pada prinsipnya, yang itu tidak dilakukan oleh para pelaku ya. Itu seperti itu. Jadi saya sampaikan kepada Bu Sayatun, kami dan tim itu akan mengawal persoalan ini sampai tuntas. Sampai tuntas itu karena kan kita melaporkan tidak hanya ke kepolisian ya, tapi juga kepada DPRD, kemudian juga kepada pemerintah, kepada wali kota kaitan dengan pelanggaran kode etik gitu. Jadi kita akan kawal. Kemarin ada rapat di DPRD, RDP di Komisi 1 itu kami menyampaikan agar DPRD itu mengundang DPN, kemudian juga Bipenda, karena tadi ada terkait nama ibunya, nama Aisyah ya, Ibu Aisyah yang ada di PBB. Jadi kami meminta kepada DPR untuk mengundang pihak BPN untuk menjelaskan, karena kita tadi akan tuntas itu kami akan cari apakah pada proses penerbitan awal sertifikat di 2004 itu terjadi salah prosedur pada pendaftaran tanah. Karena tadi pengakuan Ibu Sayatun bahwa terjadi peralihan itu dia tidak pernah dilibatkan atau tidak pernah melihat ada orang BPN datang ke, misalnya untuk biasanya permisi untuk pengukuran dan sebagainya, tapi ini tidak pernah ada. Jadi kita akan kawal sampai tuntas. Barangkali kita nggak tahu, karena ini patut diduga aja ya, barangkali ada mafia tanah di proses penerbitan sertifikat di 2004. Kita akan cari sampai ke sana. Untuk ASN ya. Ya. Jadi kita prihatin sebetulnya, prihatin dengan
kerja dari pemerintah kota. Wali kota itu walaupun sudah mendisposisi memerintahkan kepada inspektorat, itu tidak memiliki empati, tidak memiliki rasa kemanusiaan, tidak ada perlindungan yang yang serius ya terhadap warganya yang dilakukan main hakim sendiri gitu. Jadi perlindungan. Padahal dalam politik itu yang paling terpenting adalah persoalan kemanusiaan. Nah ini kemanusiaannya juga kurang ya. Dan saya sudah ke inspektorat menanyakan persoalan ini. Pihak inspektorat mengatakan bahwa ini pemeriksaannya silent dan kita nggak pernah diklarifikasi sebagai pelapor kan. Kemudian juga ada itu tempat aduan tuh ya, kami menanyakan juga ya jawabannya hanya begitu. Jadi kerja dari pemerintah kota ini kurang cepat gitu dalam proses persoalan Ibuku Hayatun ini. Walaupun misalnya pengakuannya sudah mengklarifikasi camat, lurah dan satpol pp ya, tapi kita sampai sekarang hasilnya nggak ada. Gitu. Jadi saya menyayangkan betul nih wali kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.